Halo semuanya, sekarang kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai tree teori. Jadi kelompok kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama itu adalah saya sendiri, Angelina Agustina, dan satu lagi itu rekan saya, Jeremy Andre. Untuk materi yang akan kita bahas, pertama-tama yang akan saya jelaskan yaitu introduction, rooted trees, spanning trees, dan shortest path. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman atau rekan saya, Jeremy. Pertama-tama, introduction. Apa itu tree? Jadi, in graph theory, a tree is an undirected graph in which any two vertices are connected by exactly one path, or equivalently, a connected acyclic undirected graph. Jadi, untuk contoh dari tree, di sini dapat dilihat, yaitu pertama-tama ada decision tree, yang biasa digunakan untuk menentukan sebuah keputusan. Lalu yang kedua itu ada structure of hydrocarbon molecules. Di sini biasanya hydrocarbon molecule itu ditunjukkan dalam sebuah graf. Ini dapat dilihat di sini contohnya struktur hidrokarbon milik propana. Selanjutnya ada trees dan non-trees. Untuk graf yang di atas itu menunjukkan contoh trees, dan graf yang di bawah itu menunjukkan contoh bukan trees. Jadi sebuah graf itu dapat dikatakan sebagai tree jika dan hanya jika mereka tidak memiliki loop dan tidak memiliki sirkuit. Characterizing trees. Any tree that has more than one vertex has at least one vertex of degree 1. Let T be a tree if T has at least two vertices, then a vertex of degree 1 in T is called a leaf, and a vertex of degree greater than 1 in T is called an internal vertex. The unique vertex in a trivial tree is also called a leaf or terminal vertex. For any positive integer n, any tree with n vertices has n-1 edges. Selanjutnya ada contoh soal leaves and internal vertices in trees. Jadi, find all leaves and all internal vertices in the following tree. Jadi di sini untuk leaves itu kita dapat lihat di sini yaitu ada V0, V2, V4, V5, V7, dan V8. Lalu branch-nya atau internal vertices yaitu ada V6, V1, dan V3. Selanjutnya rooted trees. Jadi definition dari rooted trees, a rooted tree is a tree in which there is one vertex that is distinguished from the others and is called the root. The level of a vertex is the number of edges along the unique path between it and the root. The height of a rooted tree is the maximum level of any vertex of the tree. Given the root or any internal vertex V of a rooted tree, the children of V are all those vertices that are adjacent to V and are one level farther away from the root than V. If W is a child of V, then V is called the parent of W. And two distinct vertices that are both children of the same parent are called siblings. Given two distinct vertices V and W, if V lies on the unique path between W and the root, then V is an ancestor of W, and W is a descendant of V. Jadi kurang lebih itu seperti pohon keluarga ya. Component of rooted tree. Jadi di sini contoh ada grafnya. Di sini ada node, leaf, ada rootnya. Lalu ini ada contoh juga di sini sebuah graf. Kurang lebih dari visualisasi dari penjelasan saya yang sebelumnya. Binary tree. A binary tree is a rooted tree in which every parent has at most two children. Each child in a binary tree is designated either a left child or a right child, but not both. And every parent has at most one left child and one right child. A full binary tree is a binary tree in which
each parent has exactly 2 children. Jadi ini disebut binary tree karena hanya terdapat ada 2. Karena binary itu artinya 2. Ini contoh grafnya di bawah. Lalu selanjutnya ada representation of algebraic expressions. Binary trees used to represent algebraic expressions with arbitrary nesting of balanced parentheses. The internal vertices are arithmetic operators and the leaves are variables, and the operator at each vertex acts on its left and right subtrees in left to right order. Jadi sebagai contohnya ini dapat lihat di sini 4 dibagi 2 minus min 8 dikali 3. Kurang lebih grafnya akan terlihat seperti ini. Selanjutnya ada spanning tree. Spanning tree for a graph G is a subgraph of G that contains every vertex of G and is a tree. Every connected graph has a spanning tree, and any two spanning trees for a graph have the same number of edges. Ini ada contoh soalnya. Find all spanning trees for the graph G pictured below. Solutionnya, the graph G has one circuit, V2, V1, V4, V2, and removal of any edge of the circuit gives a tree. Thus, as shown below, there are 3 spanning trees for G. Seperti dapat dilihat di sini ada 3 spanning tree untuk G. Selanjutnya ada contoh telepon wiring. Dari contoh ini dapat kita lihat bahwa tree teori dapat meningkatkan efisiensi dari suatu hubungan. Di sini di sebelah kiri kita dapat melihat bahwa rangkaiannya itu sangat tidak efektif karena memerlukan biaya yang sangat tinggi. Sedangkan yang di sebelah kanan memerlukan biaya yang jauh lebih sedikit dan lebih teratur, lebih efektif. Selanjutnya ada minimum spanning trees. A weighted graph is a graph for which each edge has an associated positive real number weight. The sum of the weights of all the edges is the total weight of the graph. A minimum spanning tree for a connected weighted graph is a spanning tree that has the least possible total weight compared to all the other spanning trees for the graph. If G is a weight graph and E is an edge of G, then WE denotes the weight of E and WG denotes the total weight of G. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Jeremy. Ada 2 cara untuk mencari minimum spanning tree. Ada beberapa, tapi yang kita akan pelajari adalah salah satunya Kruskal algorithm, yaitu algoritma untuk mencari minimum spanning tree dengan melihat bobot edge yang paling kecil yang tidak membuat cycle atau closed loop dalam subgraph-nya. Cara kerja Kruskal algorithm adalah dengan melihat mana subgraph yang hanya memiliki edge minimal. Mari kita lihat dari contoh ini, misalkan ada A, B, C, D, E, dan inilah edge-edge-nya. Untuk membuat subgraph menggunakan Kruskal algorithm, kita harus melihat edge mana yang paling kecil. Dilihat ini ada 1 dan 1. Maka kita ambil edge itu. Lalu edge mana lagi yang paling kecil? 2. Ini bisa saja, karena itu yang paling kecil selain 1. Tapi kalau kita taruh di sini, maka ABD akan terbuat menjadi sebuah cycle atau closed loop, dan dalam Kruskal algorithm itu tidak diperbolehkan. Maka 2 tidak dipakai. Lalu kita lihat lagi mana yang lebih kecil, yaitu 3. Karena 3 tidak membuat closed loop atau cycle, maka kita dapat tulis di sini di subgraph-nya 3. Lalu berikutnya 4. Bisa saja kita taruh, tapi itu akan membuat closed loop atau cycle lagi, jadi tidak dipakai. Jadi sisanya antara 6 dan 7, mana edge yang lebih kecil, yaitu 6. Jadi kita pakai sini. 6. Dari graph ini, menggunakan Kruskal algorithm, kita mendapatkan subgraph yang ini. Berikutnya adalah Dijkstra's path algorithm. Algoritma ini mencari minimum spanning tree dengan menentukan sebuah source, lalu membuat path yang paling minimum bobotnya yang diawali dari source tersebut. Untuk cara kerja Dijkstra's algorithm juga sama, kita akan melihat edge yang paling minimum,
untuk subgrafnya, tapi kita menentukan sebuah titik awal. Mari kita tentukan kalau misalkan untuk graf ini, kita mau melihat dari A. Dari A, di manakah path yang menggunakan edge paling dikit? Tentu yaitu harus ke B dan C, yaitu 3 dan 2. Dan tidak mungkin A ke B lalu B ke C. Karena ini B ke C itu 6 dan itu lebih besar dibandingkan 3 dan 2 ini. Maka ini 3, ini 2. Lalu kita lihat path berikutnya dari B dan C bisa kemana. B ada 4 ke D dan 7 ke E. Dan C mempunyai 2 ke E. Maka tentu yang di tengah ini tidak dipakai karena itu terlalu besar. Kita mengambil yang minimal. 4, ini 2. Lalu dari D dan E bisa ke F dan G. Dari D mempunyai 1 ke F dan 1 ke G. Dan E mempunyai 4 ke G. Karena yang minimal adalah 1, maka kita akan mengambil bahwa 1 ke F dan 1 ke G, dan yang E ke G tidak dipakai. Dan tentu seperti Kruskal algorithm, 10 ini tidak dipakai karena tidak boleh close loop atau cycle dan juga itu terlalu besar. Implementasi dari tree teori ini adalah tentu untuk dalam tahap-tahap awal pengembangan sebuah produk, ketika mau prototyping, decision making, dan untuk yang minimum spanning tree dapat dilihat untuk membuat produk lebih efisien, langkah-langkah yang lebih cepat. Dan sekian adalah penjelasan kami mengenai tree theory, spanning tree, minimum spanning tree, dan algoritma-algoritmanya. Terima kasih.